Hai teman-teman, kali ini Digitalk mengadakan edisi spesial. Kita akan mengunjungi suatu perusahaan global dan juga akan bertemu dengan seorang narasumber yang sangat fantastik. Siapakah dia? Yuk kita lihat. Halo. Hai. Apa kabar? Baik banget. Nah teman-teman, thank you banget ya, thank you banget. Jadi kita hari ini ke Google Indonesia. Selamat datang. Dan kita bertemu dengan Fanli, seorang wanita Indonesia yang berhasil menancapkan karirnya di dunia internasional. Fan, ini kita adalah acara Digitalk-nya Astra. Oh, Kita akan banyak berbicara. Hari ini temanya adalah mengenai perempuan ya, Perempuan. wanita ya, women in tech. Women in Tech, Selamat Women in datang Leadership. di kantor teknologi. Oke. Yuk Fan, kita ke lihat. ruangan-ruangan Yuk, lain. boleh yuk. Oke. Nah ini mungkin lihat nih Android menggunakan baju batik. Oh iya, ada batiknya. Dan ini tempat yang welcoming, sebenarnya ikonik banget, Paul. Dilihat tuh ada mainan-mainan di Indonesia. Iya. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari Iya. atasnya itu nggak tahu nih apaan nih kan, apa sih temanya gitu. Dan ini semua Indonesia semua, nih ada celengan ayam. Oh, semua pasti tahu deh. Cuman kalau misalnya di foto nih mundur-mundur gitu ya. Nanti kelihatan tuh semuanya tuh kalau piece by piece itu Oh, nggak iya. tahu apa fungsinya, tapi Iya. kalau misalnya setelah digabungkan itu adalah menciptakan suatu yang indah gitu ya, Google, logonya Google. Setiap ruangan di kantornya Google Indonesia itu pasti nama ruangannya tuh bertemakan Indonesia. Ini kayak Oh, lagi congklak. permainan nih, congklak gitu. Nah ini salah satu ruangan yang cukup spesial. Ayo kita Kenapa spesialnya? Nah, ini Android-nya, dia menggunakan baju daerah. Wow. Ya, ini di area outdoor dan itu Google-nya menggunakan lambang wayang. Coba dilihat tuh. Lucu kan? Sampai Androidnya bayang ya. Android-nya juga wayang. Bisa digerakin nggak? Nggak bisa. Bisa bisa dong. Bayang. Yuk. Tempat yang lain lagi. Iya. Jadi saya mau ngajak nih ini ke tempat temporary, kita biasa breakfast, lunch, sama evening bisa makan di sini. Jadi semua karyawannya Google itu bisa makan dan tentunya makanannya sehat-sehat semua ya. Iya. Paul, sekarang kita di area games room. Oke. Nah, halo. Halo. Nah ini lagi nungguin papa atau mamanya nih pastinya nih. Nah ini ada games room, bisa main segala macam jenis games nih ya. Nah, misalnya kita juga ada band, kalau di Google Cloud ada band namanya The Awans. Jadi kita kalau misalnya kita lagi ada internal meeting ya penyanyinya dari The Awans sendiri. Bisa latihan nih di sini The Awans nih. Oh, awas karena cloud. Iya. Oke. Got it. Di awas. Cloud. Oke. Ini satu lagi nih, ini lambang Google Iya. pakai terumbu karang. Oh iya, terumbu karang beneran. Iya, terumbu karang, terus diunjuk nih biasanya nih trends nih. Coba, Ini yang trends. dicari, yang lagi dicari di Google pasti. Iya, Iya kan? Iya. Per sekarang tuh top score Euro, ya Iya. kan? Oke, Paul, sekarang kita juga banyak tuh lambang-lambang Google yang tersembunyi gitu. Coba ini juga mungkin bisa dilihat. Ini dari benang loh, Paul. Oh iya. Buatnya. Oh iya, dari benang. Dari benang ya. Jadi Ini dari benang wall. Iya. Oke, ini ada Google-nya dalam bentuk wave. Iya. Google. Iya. Ini jadi kayak Jadi kalau di ngelihat dari Bali dekat ya. apa gitu nggak tahu, tapi ternyata Oke, Google. Ada orang surfing. Nice. sama Ini sepeda. sama Mana-mana sepeda. kalau misalnya di kampus. Di Google, Iya. di Google sepeda kampus tuh. ada sepeda ini warna. Nih di sini ada library. Jadi library-nya itu siapa aja yang mau naruh bukunya, jadi untuk tuker-tukeran gitu. Oke, boleh tuker-tukeran. Jadi bisa Oke. duduk di sini, terus sama ngambil makanan di micro kitchen dan semuanya itu diberikan untuk Googlers gitu. Kalau ini nggak bisa, hanya perempuan yang bisa buka lactation room. Ini benar-benar diatur ya, jadi kartunya cuma bisa cewek bisa buka ya. Dan yang terakhir, kalau misalnya kerja pas bisa sambil napping
Yuk Paul, kita ke tempat diskusi supaya kita bisa duduk. Oke. Ini juga ada sign Google lagi nih yang cukup menarik. Oke, ada makanan nggak? Ada. Oke, yuk. Nah, Paul, ini belakangnya terlihat, tahu gak ini apaan? Ini apa ya? Nampan, alat masak. Iya, ini alat-alat masak nih yang ada di tradisional di rumah-rumah di dapur di Indonesia nih kalau diperhatiin. Yeah. Nah ini tuh sebenarnya itu lambangnya Google juga, jadi tulisan Google tuh G-O-O-G-L-E. Oh, itu G kecil ya? Iya, Oke. ini G kecil ya Google. Oke, itu namanya Google. Kebetulan kita lagi di kafe nih, kafenya Google, makanya temanya tentang makanan, tampah ya ini, tampah apa nampah? Oh, tadi gue pikir nih, apa karena sesuai dengan tema kita hari ini. Jadi teman-teman, tema kita hari ini kan tentang women in tech, women in leadership. Nah, tapi saya nggak mau ngebahas tentang kalau wanita itu identik dengan dapur. Enggak ya, sama sekali enggak. Dua-duanya bisa. Enggak, bisa. Nah, sebagai contoh, nanti kita akan gali lebih dalam. Sebagai contoh, Fanli ini di samping sebagai leader Google Cloud Indonesia, dia juga adalah housewife, ibu rumah tangga. Juga memiliki anak, memiliki suami, dan juga ngurusin rumahnya. Jadi kita mau bahas itu, apakah karir dengan keluarga bisa jalan? Bisa Ternyata banget. bisa. Iya. Nah, sebelumnya kita ngobrol nih, Van, tema kita kan kali ini kan tentang women in leadership, women in tech. Kita tahu nih, perempuan yang berhasil mencapai karirnya di dunia teknologi itu nggak banyak. Kita aja bisa hitung dengan jari lah. Wanita siapa aja yang berhasil nge-lead teknologi perusahaan teknologi di Indonesia? Salah satunya kamu. Fandi ini kan salah satu daripada teknologi leader yang juga kebetulan female di Indonesia sebagai lead-nya Google Cloud di Indonesia. Van, Ya. Dari study ini kita punya banyak data nih. Kelihatan kalau kita bandingkan tentang pengambilan keputusan suatu tim yang pria semuanya atau gendernya benar-benar cuma satu, Semua, ya. eksklusif, atau dengan tim yang gendernya beragam, jadi inklusif, itu ternyata pengambilan keputusan itu jauh lebih baik. Nah, studi yang dilakukan oleh Harvard, mereka membandingkan keputusan yang diambil oleh satu tim dibandingkan individual. Ketika timnya cowok semua dibandingkan individual, keputusan yang diambil 60% lebih baik. Begitu ada wanita, keputusan total naik di 75%. Oh jauh, 15% ya Iya. naiknya ya. Nah, begitu ditambahkan diversity berikutnya tentang geografis, bahkan umur sampai beda 20 tahun, keputusannya menjadi 87% lebih baik. Ini kan membuktikan keputusan itu penting. Bahkan beberapa studi melihat tentang pasar saham, tentang ROI, ROE, dan lainnya, itu kelihatan bahwa ketika ada female di leadership, itu angkanya lebih baik daripada ketika cuma Pria satu, semua. cuma pria semua. Nah, tapi kenapa sampai sekarang kita ngelihat susah untuk perempuan, kita bukan ngomong di Indonesia aja ya, untuk mencapai posisi leadership di teknologi. Nah, menurut Fanli gimana? Sebenarnya ada poin-poin yang menarik ya. Tadi saya pikirin kenapa women di leadership role, terutama di teknologi itu sedikit. Sebenarnya kalau dari lulusan sekolah, begitu di beginning of the career, rasio terhadap wanita dan pria yang masuk ke dunia karir itu sama. Tapi yang tengah-tengahnya itu loh yang mulai berguguran gitu loh. Kenapa berguguran? Karena ada dua hal. Hal pertama, ketika mereka di tengah-tengah karir pasti biasanya menuju jenjang pernikahan. Lalu kemudian punya anak. Nah, jadi itu jadi seperti kayak one blocker di mana tuh akhirnya mereka pikir sebagai perempuan, oh mereka harus tanggung jawab untuk keluarganya, harus jaga anak. Akhirnya meninggalkan pekerjaan atau mengambil pekerjaan yang resikonya lebih apa ya, naik Kayak part time lah, ya, kayak part time lah. Atau bisa kerja di rumah. Di rumah gitu. Dan yang kedua, blocker kedua itu dari dirinya perempuan sendiri. Kadang-kadang perempuan itu ada yang namanya imposter syndrome. Saya sering dengar tuh. Sering dengar ya? Sering dengar Jadi, banget. am I good enough with this role gitu, overthinking gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita bisa lihat gitu ya, kita sebagai perempuan kadang-kadang suka cocok gak ya saya jadi manajer gitu. Hal-hal kayak gitu yang sebenarnya dari tuntutan di luar, eksternal ya, di mana dia sudah mulai menikah, terus mempertanggungjawabkan untuk dirinya sendiri. Padahal kan
bisa, itu peranan ya. Kalau yang namanya pernikahan ya, itu punya anak ya peranan bapak dan ibu gitu. Jadi harusnya kan equal ya, tanggung jawab itu di-share bersama-sama gitu loh. Setuju ya, kenapa ketika pernikahan, ketika punya anak, Yang jaga harus ibu. harus jaga harus ibu? Kalau sakit, yang ditanya siapa? Ibunya kan? Gue juga. Suami sakit juga ibunya. Nah, sebelum kita ngulik lebih dalam lagi nih, tentunya teman-teman pasti tertarik tentang perjalanan karir daripada Fadly. Nah, mungkin pada nggak tahu nih, nanti Fadly akan cerita banyak tentang karirnya. Tahu nggak sebenarnya kan Fadly itu nggak start di bidang teknologi Enggak, dan juga bukan sekolah di teknologi. enggak juga. Iya. Nah, terus bisa sampai mencapai nih posisi leader di Google Cloud itu seperti apa? Mungkin kita, Fad, bisa nggak cerita tentang perjalanan karir kamu? Ya. Nih teman-teman gak tahu nih kalau Fadly itu pernah jagain galeri, nyapu kayak gimana. Nah, cerita dong Fad, kayak gimana Fad ceritanya awal karirnya gitu. Iya Paul, jadi mungkin kalau dulu itu saya maksudnya bukan dari keluarga yang berada banget gitu ya, jadi dikasih uang jajannya gitu, uang makannya tuh limited banget. Akhirnya begitu saya lulus kuliah, orang tua saya bilang, I won't give you any more money gitu kan, you gotta survive your own gitu. Kalau mau pulang ke Jakarta juga harus pakai uang sendiri. Akhirnya saya jadinya yang cepet ya jaga galeri gitu. Jaga galeri bener-bener literally jadi yang jual lukisannya, terus yang ngebersihin galerinya, sampai yang tadi saya pernah cerita gitu, pernah nyapu-nyapu gitu hampir setiap hari lah ya, supaya galerinya enak juga gitu. Akhirnya saya pulang, saya kerja di perusahaan yang juga bukan teknologi, tapi it doesn't take a long time karena jadinya bosen. Akhirnya saya ke dunia tech dan kebetulan jadi asisten. Asisten itu ya sama, ngangkat tas, manajer. Dari asisten ya, dengerin ya. Ya. Terus bawa makanan kadang-kadang gitu ya, buat misalnya lagi meeting customer beli kopi gitu. Ya pokoknya hal-hal seperti itu saya belajar sampai akhirnya jenjang karir saya ya meningkat gitu, dan ya seperti sekarang gitu. Mungkin bisa cerita dikit deh pas naiknya itu gimana sampai akhirnya menjadi lead di Google Cloud Indonesia, jadi country manajernya. Kan orang pengen tertarik banget tuh, apa sih yang menurut Fadly turning point-nya sehingga mereka merasa Fadly sebagai orang yang capable, mengerti tentang teknologi dan bisa memimpin suatu perusahaan teknologi. Di Cloud Era juga udah jadi pemimpin, udah jadi lead loh. Nah, bisa cerita nggak turning point-nya apa sehingga orang bisa ngelihat, oh ternyata seorang Fadly, seorang wanita yang sangat capable sehingga kita butuh dia untuk memimpin. Nah, itu apa sih yang menurut Fadly yang mereka lihat dari Fadly? Oke. Ya mungkin cerita dari yang cerita asisten itu ya. Yeah. Jadi waktu saya kerja jadi asisten, saya mengikuti seorang sales manager di perusahaan IT. Nah, itu di local company. Jadi yang saya lakukan ya karena saya nyatet, terus habis itu saya akhirnya mempelajari solusi yang dijual tuh apa sih, yang di-share ke customer apa sih solusinya gitu loh. Terus sering kali saya merasa kalau misalnya jadi sales yang baik itu, jadi ini konsep mengenai pekerjaan. Kalau saya melihat customer untuk membeli suatu produk itu dia mau tahu apakah kamu bisa addressing pain point-nya si customer tersebut gitu loh. Jadi kebanyakan kalau sales itu suka nawarin tanpa tahu apakah sebenarnya itu kebutuhan si customer tersebut gitu loh. Jadi saya belajar tiap malam misalnya udah pada pulang semuanya kerja, saya tetap belajarin tuh sampai satu buku bukletnya solusi itu tuh saya hafalin termasuk harga-harganya gitu. Nah terus saya bilang ke GM saya mau dong dikasih kesempatan jadi sales gitu. Terus GM saya bilang, kamu kan perempuan, nanti kamu digodain lah gitu. Segala macam, oh masih kecil, kamu nggak bisa apa-apa gitu. Jadi itu waktu itu saya umur 20, baru lulus kuliah ya. Tapi cukup bold gitu. Terus saya bilang, ya give me a time gitu kan. Sebenarnya untuk digodain atau enggak itu adalah pembawaan kita. Pembawaan kita itu bisa digodain atau enggak gitu loh. Dan kadang-kadang orang melihat apakah kamu value-nya untuk digodain, apakah kamu bener kan ada value untuk memberikan solusi ke customer tersebut gitu. Gue suka banget ini ada dua hal yang menarik banget ya. Yang pertama,
kelihatan bahwa Fanli pengen belajar terus. Jadi setelah Curious, kerja, ya? curious, setelah kerja, jam yang kerjanya, Sampai malam tuh sampai malam Fanli belajar untuk bisa mengadres pain point customer-nya. ya. Jadi pengen ngerti bahwa jualan itu bukan cuma jualan produknya tanpa ngerti produknya, karena sayangnya memang kita juga banyak ngeliat orang sales cuma jualan tapi nggak ngerti produknya. Iya. Nah, ketika customer yang mulai ketika customer yang bilang problem seperti Ini kayak curhat nih kayaknya. iya. Ketika problem seperti ini, mereka malah nggak bisa nge-handle karena mereka cuma jualan. Cuma jualan. Nah, ya. itu yang pertama, jadi penting banget ya. Jualan juga harus ngerti produknya, mau belajar untuk ngertiin pain point customer-nya. Tapi yang kedua juga ini menarik banget. Gimana pembawaan kita? How we can make people think about us seriously. Iya. Iya kan? Bukan thinking us just like anak muda, Iya. kamu perempuan, tapi Wah, think like cara kita membawa diri. cara membawa diri, Iya. kita kelihatan capable, bahwa kita bawa solusi. Iya. Nah, itu menarik banget. Nah, Iya. pembelajaran nih. Nah, Pelajaran. Nah, dari situ saya akhirnya dipercaya dan ternyata sukses tuh. wih, Tanpa harus sebenarnya kadang-kadang customer itu bukan melihat hanya dari sisi harga. Harga is one important point, tapi juga understanding of the solution is another point. Cuma diajak komunikasinya juga penting ya, apalagi kan kita ngomongin solusi teknologi itu panjang kan untuk implementasi dan segala macamnya gitu. Tapi kalau misalnya komunikasi juga tidak baik, karena setiap implementasi kan kita tahu ya pasti ada permasalahan di tengah-tengah gitu. normal is part of the journey. Ini part of the journey gitu. Akhirnya ya saya mulai dari situ jadi sales, terus habis itu saya pindah kerja di perusahaan internasional, dan kemudian saya biasanya suka buka lahan tuh. Jadi kayak misalnya orang Indonesia pertama yang dipercaya untuk membuka perusahaan tersebut Di Indonesia. di Indonesia gitu kan. Jadi di Tipco, terus habis itu di Cloudera gitu. Itu sebagai orang Indonesia pertama, dan akhirnya jadi ekspansi gitu. Jadi Indonesia sebagai salah satu yang diperhitungkan ya di dunia global gitu. Amazing. Thank you. Nah, selama perjalanan karirnya Fanli, pernah nggak kamu kayak menghadapi kayak challenge yang sulit banget? Atau challenge yang berbeda karena kamu perempuan? Pernah nggak? Atau itu nggak pernah karena kamu nggak pernah berpikiran terhadap itu, bahwa kamu selalu berusaha membawa diri sebagai profesionalitas supaya orang nggak melihat bahwa dari sisi perempuannya, tapi lebih daripada capability-nya. Tapi ada nggak tantangan tersendiri sebagai seorang wanita di dunia karir teknologi? Kalau pas saya jadi sales, sebenarnya tidak ada, gitu kan, karena saya cukup tahu capability saya. Materialnya tahu juga. Iya, materialnya tahu juga, dan lumayan berhasil lah ya dihitung-hitung gitu. Tapi ketika saya menjadi leader, itu tantangannya, blokernya ada di dalam diri saya sendiri. Nah, yang saya mau tadi ke sana tuh. Iya, yang imposter syndrome. Ya, imposter syndrome itu gitu. Jadi saya nggak pernah mikir saya akan jadi leader. Ally punya mentor ya, yang mendukung gitu ya. Jadi manajer saya itu waktu itu nawarin, kamu mau nggak jadi manajer? Nah terus habis itu saya bilang kayaknya saya nggak mampu deh untuk jadi manajer. Saya percaya hanya diri dengan saya sendiri, punya kontrol untuk saya sendiri. Tapi saya nggak tahu kalau saya bisa become a good manager. Jadi hal seperti itu yang jadi concern saya. Tapi my manager at that time trust me gitu. Jadi having a support system yang mendukung itu penting banget untuk seorang women di posisi leadership gitu. Nah, kan tadi Fanli juga ngebahas tentang overthinking nih. To be honest, memang dalam beberapa hal kita juga nggak mengeneralisasi, tapi banyak wanita mengalami kesulitan dalam overthinkingnya itu. Sehingga mereka nggak bisa keluar dari sana. Apakah dengan mencari mentor yang tepat, seperti tadi kan bisa ketemu seorang manajer yang percaya ke Fanli, sehingga Fanli bisa bergerak menjadi seorang manajer. Nah, apa sih saran Fanli kepada orang-orang yang mengalami kesulitan dengan overthinking, imposter syndrome? Ada cara lain nggak selain mencari mentor yang tepat? Ada cara lain nggak untuk lebih baik lagi sehingga bisa menghadapi problem yang ada ini, yaitu imposter syndrome, overthinking, untuk bisa maju, melepaskan belenggu dari diri sendiri? Karena tadi kan Fanli bilang kan, hambatannya banyak kan bukan dari luar, tapi dari diri dalam sendiri. Nah, Fanli ada ini nggak saran buat teman-teman? Iya,
one female kita out there yang mau jadi leader, mau berkecimpung di tech? Nah, yang saya lakukan itu kita punya support system yang sangat baik ya. Selain dari manajer memberikan support system, kalau it's actually fine to have kids gitu kan. It's actually fine kalau misalnya anaknya sakit, terus kita need to attend gitu. Dan it's actually fine to have a shared responsibility between husband and wife gitu. Jadi kalau saya banyak belajar dari pengalaman saya pribadi gitu. Kalau sebenarnya dari perusahaan pun ya menerima aja gitu kalau misalnya there are something that we need to attend to gitu. Sama seperti kayak cowok gitu ya, atau pria gitu, kalau lagi sakit ya pulang gitu kan, harus nganter anak ke dokter ya pulang juga gitu. Share responsibility ya. Share responsibility. Jadi punya partner yang juga mau share the responsibility. Jadi kalau anaknya sakit, suami juga bisa yang take care, yang bisa pulang bisa juga. jadi mendukung juga ya, ganti-gantian lah ya. Bukan cuma selalu anak sakit harus ibunya ya. Nah, itu menarik banget karena sekarang kan banyak orang berpikiran, walaupun sekarang dunia udah berubah banget, udah maju, tapi sayangnya masih banyak orang berpikiran bahwa kalau punya keluarga, women harus memprioritaskan anak dibanding memprioritaskan anak. Bukannya salah ya, ini sama sekali nggak salah, memprioritaskan anak sama sekali nggak salah, tapi berpikiran bahwa karir harus bisa rela dikorbankan karena keluarga, karena anak. Tapi ternyata bisa sejalan. Iya, dan nggak juga ya. Saya juga ini terlihat ya dari anak-anak saya ya. Begitu mereka tahu mamanya sibuk, ya mereka belajar sendiri gitu. Terus habis itu sakit juga, maksudnya they know ketika sakit banget ya mereka baru cari mamanya gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya life goes on gitu, business as usual gitu. Nah itu resilience dari anak-anak juga bisa terbentuk gitu. Kalau menurut saya ada dampak positifnya juga, lebih tangguh anak-anaknya kalau menurut saya. Nah teman-teman, ini menarik ya. Jadi kita nggak harus sebagai wanita mengkotak-kotakan karir-karir, keluarga-keluarga. Ternyata bisa jalan bareng. Nah, Van bisa kasih tips nggak gimana supaya jalan bareng antara Fanny dengan suami, dengan keluarga, supaya karir, keluarga bisa jalan bareng, saling mendukung. I know it's not easy. It's not easy deh, gue percaya. Tapi ada nggak tips-tipsnya untuk orang-orang yang menonton ini, bagaimana kita bisa sebagai seorang wanita bisa mempunyai karir yang baik, tapi juga memiliki keluarga yang baik? Ya. Ada yang bisa Mungkin kuncinya yang nomor satu komunikasi kali ya, sama kalau komunikasi yang baik gitu ya, kayak dan melakukan planning yang baik ya. Misalnya kalau misalnya anak hari pertama masuk sekolah, nah itu penting kita datang sama-sama gitu untuk nganter anaknya. Terus misalnya anak ambil raport ya, itu juga penting kita untuk ini, dan kita bisa rencanakan gitu. Cuman ambil raport kan bukan berarti harus libur 1 harian gitu kan. Ambil raport is just 1 hour gitu. Jadi if we plan accordingly dan communicate it accordingly sama pasangan, ya pasti akan tetap jadi jalan dengan harmonis kalau menurut saya. Wow, oke. Iya. Dan itu planning penting banget. Iya. Penting banget, karena kalau enggak ya apalagi kan kehidupan sebagai seorang leader di Google Cloud gitu kan, Indonesia. Time kan sangat difficult ya, apalagi dengan schedule yang gitu padat, ketemu klien gitu banyak, ketemu juga leadership segitu banyak. Managing time-nya gimana tuh, Van? Managing time-nya ya, saya plan selalu ahead ya. Jadi setiap pagi saya akan lihat hari ini ngapain aja gitu kan. Maksudnya biar semuanya align dan saya bisa attend untuk meeting-meeting saya, terutama meeting dengan customer, meeting dengan manajemen gitu. Dan juga jika ada contoh nih, anak-anak lagi liburan sekolah juga kan ya. Nah iya, itu gimana? Liburan sekolah jadinya, dan saya masih baru juga kan di Google Cloud gitu, jadi sibuk banget gitu. Jadi kita plan liburan ya mungkin short weekend gitu, ambil di paginya Senin atau sorenya Jumat, dan kita spend the weekend gitu.
as long as quality time begitu kita sama anak-anak ya sama anak-anak gitu. Tapi kalau misalnya lagi kerja ya kerja gitu, dan anak-anak ngerti banget posisinya seperti itu, dan mereka sudah terbiasa tuh kalau mamanya lagi meeting ya nggak ikutan riwah gitu, Nggak ikutan ngereok. Mereka juga ngerti ya. Mereka juga belajar mengerti. Nah, so far ini kan bagus banget nih, Van. Jadi udah kasih masukan ke teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang pengen seperti Vanli tapi nggak bisa ketemu mentor, gimana sih cara mereka untuk mendapatkan mentor? Mentor itu bukannya, kadang-kadang ada informal dan formal. Dulu saya banyak belajar dari baca buku. Jadi dari baca buku, terus misalnya saya juga belajar ketemu dengan customer saya, customer kan biasa leader ya. Saya bukan berarti saya misalnya, Paul, kamu jadi mentor gue dong gitu. Iya. Enggak gitu, tapi saya akan pelajari dari seorang leader bagaimana leader itu bisa berhasil. Okay. Apa sih yang mereka lakukan untuk jadi berhasil gitu. Saya baca buku, terus habis itu saya juga misalnya saya ngelihat CXO gitu. Saya ketemu customer saya banyak melihat bagaimana dia memperlakukan timnya, terus habis itu bagaimana mereka bisa jadi sukses gitu. Kadang-kadang saya suka tanyain juga, awalnya tuh mereka udah dari silver spoon atau memang nanjak dari bawah juga tuh gitu. Makanya sering kalau misalnya suka tanya selipan-selipan begitu, karena saya jadi banyak belajar. Jadi bukan berarti kita harus officially punya mentor. Mentor itu bisa banyak. Jadi dengan melihat orang yang bisa jadi role model pun itu bisa kita anggap sebagai mentor kita. Iya, sama kalau kita berteman, ini satu juga nih yang saya lihat ya. Kita kalau berteman, bertemanlah dengan yang positif. Kalau misalnya kita Itu saya setuju banget. Setuju banget ya. Kalau misalnya kita punya berteman, misalnya berlima, empatnya negatif, kita akan tending to be negatif. Pasti ketarik. Iya, pasti ketarik. Jadi choose your circle wisely gitu. Jadi pilihlah teman-teman yang baik karena kita jadi ikutan jadi seperti mereka juga. Iya, benar juga ya. Karena memang unfortunately ya, suatu lingkungan yang toksik, yang negatif, itu daya penariknya itu kuat banget loh. Gampang banget ketarik dan susah untuk keluar dari sana. Jadi teman-teman be wise ya. Untuk your circle itu akan membuat kunci tentang kesuksesan kalian, tentang kehidupan kalian ke depannya. Mingle yourself with the people that actually you have the same mind, like positive thinking, growing thinking, itu like want to develop each other. That actually very important. Fun. Sekarang kan memang kita ngeliat tuh pentingnya diversity, pentingnya inklusivitas kan, bahwa kita tuh perlu diversity untuk bisa membuat pengambilan keputusan, membuat inovasi, bahkan bagaimana melihat resiko menjadi lebih baik. Dan kita ngomong tentang blind side, kita ngelihat bagaimana cara orang melihat sesuatu berbeda-beda dengan background dan lain, itu jadi penting banget punya diversity. Nah, kalau kita ngomong tentang tema ini, apa sih yang dilakukan di Google Cloud atau di Google secara general untuk mendukung tentang diversity dan juga bagaimana untuk menciptakan female leadership berikutnya di Google? Oke, di Google itu ada yang namanya Women at Google. Nah, Women at Google itu bukan semuanya women ya. Jadi ada laki-laki juga yang sebagai supporter gitu loh. Oke, WAG gitu. Apa tuh WAG? Women at Google. Oh, Women at Google. Disingkat. Jadi Women at Google tuh banyak, jadi bisa kadang-kadang related ke kerjaan, kadang-kadang nggak related ke kerjaan gitu. Tapi ke arah biasanya ke mentorship gitu, sharing story, success story, inspirational gitu. Dan jadi biar Googler, employee Google itu saling mendengarkan kira-kira kalau leadership yang perempuan itu bagaimana sih perjalanan karir mereka, terus jadi bisa belajar gitu. Dan juga nanti kalau misalnya ada sesi tanya jawab, jadi yang saya cerita yang tentang informal mentorship itu juga bisa berarti seperti itu. Bisa reach out, bisa mengenal women leaders yang ada. Ada nggak sharing session tentang bagaimana tentang Google mendukung wanita yang juga punya keluarga?
Itu gimana? Ada, justru mereka sesinya cadence-nya cukup sering ya. Jadi memang itu di open dan kita biasanya membawakan topik-topik gitu. Misalnya hari minggu ini tentang si A, si B, dan si C yang belajarnya seperti ini, family background-nya seperti ini gitu. Dan bagaimana cerita perjalanan karirnya gitu. Tapi selain itu juga ada training untuk perempuan untuk belajar di dunia teknologi gitu loh. Jadi nggak stopping hanya, kebanyakan kan mungkin kalau di dunia teknologi kan kebanyakan pria ya gitu. Nah ini kita ada program khusus wanita di mana mereka bisa melakukan training dengan Google Cloud. Wah, thank you banget ya Van ya. Nah, Thank you. teman-teman semua udah mendengarkan ya. Wanita bisa menjadi leader bahkan di teknologi company. Kita punya salah satu saksi hidupnya kan, yang sudah berhasil, dan juga Vanti juga menceritakan bagaimana perjalanan karirnya. Jangan berhenti di tengah ya teman-teman. Jangan berhenti di tengah. Oke. Dan juga gimana dia bisa membagi waktu, karir dan keluarga itu possible. Jadi jangan pernah bilang impossible, jangan pernah bilang untuk wah saya mau berhenti karir karena jaga anak gitu. ya. Nah, teman-teman kan tadi udah mendengarkan kan bahwa untuk seorang wanita memiliki karir bahkan menjadi leadership position, mendapatkan leadership position di suatu perusahaan teknologi, kita bukan ngomong perusahaan teknologi kecil ya. Ini salah satu perusahaan terbesar di dunia, ya kan? Menjadi country manager di Indonesia. Seorang Fadli berhasil dan juga itu tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga. Jadi bisa berkarir dan juga bisa memiliki keluarga yang sukses. Iya. Van, ada yang mau ditambahkan nggak ke teman-teman ini? Iya, mungkin saya pengen pesan gitu. Ada yang namanya istilahnya yang bell curve, di mana rasio perempuan sama laki-laki begitu early career mereka rasionya nyaris sama ya. Nyaris sama ya. Nyaris sama. Jadi gitu pas di masuk. bawahnya sama ya. Tapi begitu di tengah-tengah di middle management banyak yang wanita yang berguguran sehingga seleksi untuk upper management jadi berkurang kan. Makanya mungkin kalau misalnya dilihat di rasio di upper management itu di bawah 20% kali ya perempuan ya. Mungkin harus supaya lebih banyak lagi middle management perempuannya itu harus banyak. Jadi jangan menyerah di tengah karena sekarang sudah maju, kita mempunyai support system yang baik gitu ya. Ada dari our own spouse gitu, our manager, our lingkungan kerjaan dan juga bahkan lingkungan sekolah ya. Orang tua siswa yang lain akan membantu gitu kalau misalnya kitanya juga nggak aware gitu. Nah itu kita punya support system yang baik itu harus ada. Dan gimana punya support system yang baik, punya mentor yang baik, ya caranya berkomunikasi dan keep exploring, stay curious gitu ya, belajar terus gitu. Nah, saya sebagai seorang pria dan juga seorang suami, saya hari ini mendapatkan banget ya harus tentang dukung ya. Iya, tentang peranan kita. Ya, kalau kita benar. pengen istri kita berhasil, kita juga harus ikut mendukung. Betul. Kalau pengen keluarga kita berhasil, itu bukan cuma pekerjaan perempuan. Ya. Kitanya juga harus ikut andil dan tanggung jawab kita itu sama besarnya. Iya, sama besarnya. Kita harus bagi 50-50 dan yang saya dengar dari Devante adalah plan ahead. Ya. Plan everything. Kita punya waktu sedikit, plan it to make it quality time. Iya. Nah, jadi dari semua bapak-bapak yang ada, jangan cuma ngomong wanita tugasnya di rumah atau cuma ngomong oh ya kalau berkarir kalian harus tetap menjaga rumah tangga, harus menjaga anak, tapi kalian juga nggak bantuin. Iya. Yuk sama-sama kita mewujudkan supaya pria dan wanita memiliki hak yang sama, pria dan wanita memiliki chance yang sama, memiliki karir yang sama. Jadi kepada bapak-bapak semua laki-laki di sini, Become a women supporter ya. ya become women supporter, ikut mendukung istrinya, ikut mendukung pacarnya, juga mendukung sekitarnya. Iya. Ya, wanita sekitarnya untuk kita dukung menjadi leadership berikutnya. Supaya ada diversity yang Iya baik dong. gitu. 85% ya. Malah 87 tadi. 87%. Iya. Nah. Jadi 60, 75, 87. Iya. Ingat ya. Dengan diversity, inklusivitas, kita akan menjadi lebih baik lagi dalam mengambil keputusan, melihat resiko, dan menciptakan inovasi baru. Thank you semuanya yang sudah menyaksikan Digital kali ini.
Terima kasih kepada Fadli, Thank you, Paul. Country Manager Google Cloud Indonesia yang berhasil membuktikan sebagai wanita bukan berarti tidak bisa mencapai posisi lead di teknologi company, bahkan di perusahaan yang sangat besar. Thank you. Thank you, Fan. Thank you. Thank you banget ya hari ini kita bisa berkunjung ke Google. Thank you udah jalan-jalan loh ke Thank Google. you. Nanti gantian. Yuk.